Pada awal abad ke-19, Jawa sedang berada dalam masa paling gelap dalam sejarahnya. Pajak yang mencekik, korupsi pejabat kolonial, dan penderitaan rakyat makin menjadi-jadi. Tapi dari tengah kekacauan itu, muncul satu pangeran yang mengubah segalanya. Pangeran Diponegoro. Diponegoro bukan pangeran istana pada umumnya. Meskipun lahir dari garis keraton, ia lebih memilih tinggal di luar kompleks kerajaan. Ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan mendalami ilmu agama. Ia lebih dikenal sebagai pemuda yang tenang, bukan pemimpin perang. Namun situasi politik di Yogyakarta semakin memburuk. Campur tangan Belanda membuat keraton terpecah. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah. Tanah dirampas dan harga makanan melambung tinggi. Diponegoro melihat semuanya, dan kemarahannya mulai tumbuh. Puncaknya terjadi ketika Belanda mematok jalan baru, tepat melewati makam leluhur Diponegoro. Kuburan sakral itu ditusuk dengan patok kayu. Bagi Diponegoro, ini bukan sekadar pembangunan saja. Ini penghinaan. Ini penistaan. Mereka telah melewati batas. Rakyat berkumpul. Mereka sudah muak dengan keserakahan kolonial. Diponegoro pun memutuskan perang harus dimulai. Tahun 1825, Perang Jawa resmi meledak dan Belanda sama sekali tidak siap. Diponegoro tidak melawan dengan cara biasa. Ia memimpin perang gerilya, serangan cepat, penghilang jejak, serangan malam, jebakan alam. Belanda kebingungan. Mereka kalah di medan yang tidak mereka pahami. Selama 5 tahun, Belanda terus kehilangan prajurit dan uang. Perang Diponegoro menjadi perang termahal dalam sejarah Hindia Belanda. Kerugian mereka mencapai jutaan gulden. Koloni terbesar mereka hampir bangkrut karena satu pangeran dan rakyatnya. Kolonial berkata, dengan cara apapun, kita harus menangkapnya. Belanda kemudian memilih cara paling licik. Mereka mengundang Diponegoro untuk berdamai. Pertemuan yang katanya aman, tapi sebenarnya jebakan. Jika ini tipu muslihat, Belanda akan mencatat dosanya sendiri. 27 Maret 1830, Belanda menunjukkan wajah aslinya. Diponegoro ditangkap tanpa kehormatan. Dunia gempar. Banyak negara mengecam Belanda karena menangkap pemimpin perang saat berunding damai. Aku ditangkap karena kebenaran. Tapi bangsa ini belum kalah. Diponegoro dibuang ke Makassar, hidup terkurung hingga wafat. Tapi api perjuangannya tidak pernah padam. Perang Diponegoro menyatukan rakyat Jawa, menghancurkan kekuasaan kolonial, dan menjadi inspirasi utama kebangkitan nasional. Sejarah selalu menyisakan bayangannya sendiri. Ada tokoh yang lahir dari singgasana, dan ada yang lahir dari luka bangsa. Diponegoro bukan sekadar pangeran yang memegang pedang, dia adalah nyala kecil di tengah gelap yang menolak padam meski diterpa badai paling liar.